Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita sedang bersama seorang karyawan perusahaan BUMN di Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Muaz. Assalamualaikum. Ya, Gimana kabarnya Bang? alhamdulillah sehat. Gimana kabar Al? Alhamdulillah sehat Bang. Nah, kita langsung mulai saja nih Bang. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaannya, boleh terlebih dahulu Abang memperkenalkan diri. Silakan Bang. Yo, makasih Ad. Nama Abang Muas Amunziri, biasa dipanggil Muas. Sekarang lagi jadi budak korporat di PT Pindad. Posisi sebagai senior officer proyek. Sehari-hari biasanya ditempatkan di proyek sebagai karena di Pindad ada buat jasa peledakan, jadi Abang sehari-hari kan ditaruh di proyek. Nah, sekarang kita ini Bang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin boleh Abang ceritakan singkat Bang, mungkin sejarah atau latar belakang berdirinya PT Pindad ini Bang. Saya ingat Abangnya sejarahnya. Jadi kan dulu jauh sebelum Indonesia merdeka malah udah ada perusahaan bikin sama orang Belanda kalau nggak salah. Memang bikin perusahaan buat menuhin munisi dan lain-lain sebagainya. Ya pertahanan mereka lah. Bikinlah, lupa namanya. Udah sama tahun 1800-an itu udah mulai ada. Cuma baru Pindad itu baru dibikin sebagai PT itu sejak tahun 1983 untuk penyerahan dari TNI AD pada negara. Jadi mulai saat itu Pindad baru di BUMN dari tahun 1983. Awalnya Pindad cuma bergerak di bidang pertahanan keamanan, seperti munisi, kendaraan tempur dan lain-lain. Cuma belakangan untuk tetap menjaga stabilitas PT Pindad mulai merambah ke industri komersial. Ya diantaranya kayak di bidang pertambangan, infrastruktur perhubungan juga ada alat berat. Oke, baik. Berarti udah sebelum merdeka ya Bang berdirinya PT Ya, Pindad ini ya Bang ya. cuma ya yang baru diakui ke PT di bawah BUMN itu mulai 1983. Oke, kita lanjut Bang ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan karena Ad di program profesional muda nih Bang di Salman. Nah, Ad ingin tahu nih Bang, kira-kira kalau andaikan seseorang ini ingin masuk ke Pindad, itu bagaimana proses rekrutmen dan alur pendaftarannya di Pindad sendiri Bang? Mungkin makin di sini makin berubah ya. Mungkin abang ceritain waktu abang untuk masuk pendaftaran aja. Nah itu di awalnya kan emang ada pembukaan ya open recruitment lah, sebar di mana-mana. Tidak ada lowongan buat di, dan kebetulan ada jurusan teknik fisika kan, hanya abang bisa masuk. Nah di sana mulai daftarnya daftar online, ada di web. Terus setelah daftar online ada tes potensi akademik, semacam psikotes gitu-gitu kan. Dalamnya juga ada yang bahasa Inggrisnya beberapa lah, ada beberapa soal. Terus ya psikotes, setelah itu kalau lulus bang, tes apa dulu, tes wawancara user. Habis wawancara user Mhm. nya itu semuanya penelitian khusus. Nah, kalau penelitian khusus itu ada dua, awalnya tes tulis, kemudian ada tes wawancaranya. Yang khusus ini kayak apa ya, misalnya tentang Pancasila, tentang nasionalisme, Pancasila apa, dan kamu tentang Syiah dan gitu pokoknya semua yang dibahas, berapa dibahas lah mengenai pemahaman kita, apa yang kita tahu. Ini ya
mau memastikan aja sih kita berada di jalur yang benar mungkin. Terus habis itu baru lulus itu ada match check. Terus match check baru pengumuman. Ya setelah Oh, terima pun 6 bulan awal sebagai calon pegawai itu ada diklat juga, diklat, terus ada bina mental dan lain-lain. Di 6 bulan calon pegawai terus pegawai tetap. Oh dipindah kayak gitu kemarin atau apa? Nggak tahu yang sekarang belum ada lagi kayaknya. Ada kemarin belum pengumuman. oh, oke. Nah, selanjutnya nih Bang, Ad mau tanya, kan Ad sekarang nih di teknik pertambangan, rekayasa pertambangan, atau kalau lebih spesifiknya di geomekanika. Nah, kira-kira di PT Pindad sendiri itu ada nggak Bang, dengan posisi apa jadi dengan jurusan itu di Pindad tersebut posisi apa nih yang cocok gitu Bang? Ada nggak Bang? Ya, kayak Bang jelaskan tadi kan kita ada hasil pertambangan juga ada. Ya, khususnya di peledakan sih emang peledakan. Kan pindah juga masuk perusahaan distributor alat alat apa bahan peledak. Nah, di pindah salah satunya. Kalau di sini kita ada yang bagian pemasaran penjualan, pengadaan, dan juga kayak abang kan abang di jasa sendiri di operasional di jasa pengobaran peledakan. Mungkin kalau geomekanik ya dari ini kemauan zaman kan orang sekarang banyak yang ini ya, terowongan gitu kan butuh butuh peledakan kadang-kadang ya. Itu mungkin bisa masuk di sana. Pindad pun juga sekarang udah mulai cari proyek yang gak hanya di open juga ya nyari-nyari yang orang bisa basing terowongan juga kita udah mulai belajar ke sana juga gitu. Kalau dari pertama pasti di lapangan ya. Pasti ujungnya kayak abang sekarang lah kayak di bagian jasa peledakan jadi ke lapangan ya ikut ikut ya sebagai pengawas peledakan lah. Sama yang bertugas juga sih kalau peledakan. Kalau abang kan kalau di lapangan kan abang tuh yang ngawasin ngobor kalau udah blasting ya kita yang blasting kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih bakal sama kalau memang sampai saat ini ya bakal ke sana arahnya gitu. Nah, lanjut nih Bang. Kalau di Pindad tersebut, apakah ada semacam program yang diberikan kepada karyawannya gitu Bang? Program-program Kayak tadi apa aja di nih Bang awal untuk uh, pengembangan? kayak di awal kan tadi bang bilang tadi kita pasti mau lupa istilahnya susnalin khusus pengenalan industri ya. Jadi kita ada susnalin buat pegawai baru. Nah itu pasti yang awal-awal lah pengembangan tentang kerja gimana, kehidupan di kantor kayak gimana. Terus juga ada bina mentalnya. Mas sebulan kemarin di Psikom ya lumayan lah banyak dapat di sana. Terus ya kalau sekarang ya bang kalau di jasa peledakan ini ya alhamdulillah udah dapat sertifikat KJL khusus juru ledakan 2 udah kemarin juga udah POP pengawas profesional pertama. Nah, terus juga kemarin pas sempat diikutin terus kalau kita mau bisa banyak pelatihan yang bisa diikutin ya soalnya di diklat itu ada ya hampir tiap bulan itu ada agenda tergantung kita aja misalnya kita semua orang orang umum di divisi sih yang bisa ngaturnya minta ini minta itu. Terus ya kalau yang kayak mandiri juga ada yang kayak belajar bahasa Arab yang itu juga masih ada di sini alhamdulillah masih ada sama orang DKM di masjid. Nah, kalau terkait tugas belajar, boleh nggak Bang? Misalnya ada karyawan yang kemudian ingin lanjut studi misal, itu apakah ada jangka waktu tertentu, kemudian baru boleh tugas belajar atau bagaimana terkait itu Bang? Sebenarnya ada di peraturan di skepnya ada itu terus belajar cuma ya sampai sekarang itu kalau nggak salah itu kalau tahun terakhir ya 2020 itu ada yang di ITB malah di ITB dia sekolah di ITB kan diseleksi di sini sampai NS2 julukannya apa seleksi dulu dipindah terus ada beberapa orang yang emang dikirim ya itu dibayain sama Pindad sih kayak dan juga disupport penuh lah disupport untuk belajar cuma agak ketat dan juga
sih, kalau tabang sih masih agak kurang kurang jumlahnya sih, masih terbatas. Berarti Cuma kalau yang tetap emang disupport tapi pengen, cuma iya, terbatas untuk orangnya ya bang. iya. Cuma kalau pengen belajar sendiri itu kayaknya orang Pindad yang abang tahu itu rata-rata sih pilihnya ya ambil kelas malam, kelas karyawan gitu. Di luar itu sih. Cuma Oh, yang di support oke. Pindad ada, cuma ya terbatas. Oke, sip, sip. Nah, selanjutnya nih Bang, Eh, sejauh Abang bekerja di Pindad nih, apa saja pengalaman Abang atau mungkin eh, ya mungkin tadi udah jelaskan juga ya Bang, apa program pengembangan yang sudah Abang dapatkan dari PT Pindad sendiri. Lebih di pengalaman sih Bang. Pengalaman sih, abang karena dari lama ditempatkan monitor di operasional, jadi dari awal emang udah taruh ke proyek dan belum pindah lagi, jadi emang pengalamannya banyaknya di proyek ya, berhubungan sama orang-orang, ngurusin warga, kayak gitu kebanyakan, ngurusin dia bagaimana urusan sama owner kayak gitu kan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ini terkait apakah ada nih Bang kira-kira yang Abang rasakan yang nggak sesuai dengan prinsip Abang nih selama bekerja di Pindad atau mungkin secara lingkungan nih, oh mungkin kok ada yang nggak enak atau gimana mungkin. Kalau ada mungkin boleh diceritakan Bang. Iya, itu kayaknya kalau mau kerja di mana-mana juga pasti ada yang nggak enak ya. Mhm. Ada baik ada buruknya, dan ya ya sekarang ditempatkannya di dunia pertambangan. Sekarang ya kan sama-sama tahu ya orang-orang apa kegiatan, ya kegiatan-kegiatan di luar kerjanya agak berlawanan dan prinsip sendiri. Ya, alhamdulillah Mhm. karena dari awal dari bangun ya diperlihatkan prinsip kita kayak apa gitu. Kita nggak mau yang aneh-aneh lah gitu. Nggak mau main-main. Ya alhamdulillah orang-orang itu perlahan ngerti. Jadi ngerti kapan saya bisa dibawa, kapan nggak usah diajak ikut untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, yang penting sih kalau tahu Berarti itu bang, lebih ke yang proyeknya ya Bang ya. ya yang penting dari awal prinsip abang ya tunjukkan jati diri lah dari awal, nggak usah ditutupin, nggak usah ikut-ikutan. Kalau emang yang menurut gambar nggak baik ya jangan sampai kita ikutan. Soalnya dari awal ya bang, alhamdulillahnya dari awal udah set abang nggak mau main, yang nggak mau main hiburan yang aneh-aneh lah. Jadi kesini pun orang-orang juga ngerti gitu. Nah, kalau di lingkungan kerja di perusahaan sendiri, Bang, itu kan kalau itu kan di proyek lah, Bang ya. Ya, kita sama-sama tahu lah di proyek gimana. Iya. Tapi kalau di lingkungan kerja Abang sendiri kayak di kantor itu gimana, Bang? Atau di sistemnya Pindad sendiri itu apakah selama ini ya oke-oke aja atau ada yang gimana gitu, Bang? Nah, kalau lagi di kantor, sih ada masalah sih ya, paling ya, berbeda pendapat biasa ya, berbeda pendapat Hmm. gitu aja sih ya, nggak ada yang terlalu masalah, nggak ada yang perlu dibawa-bawa sampai kapan-kapan nggak. Oke, berarti sejauh ini masih nyaman ya, Pak ya, dengan lingkungan ininya di kantor sendiri maksudnya. Ya soalnya kan ya itu pandai-pandai ya dari awal sih udah nentuin kita berdiri di bagian apa gitu. Jadi nggak aneh-aneh. Insyaallah. Soalnya bang kan kebanyakan abang di proyek, Oke, oke. ya, kerja bang banyak di proyek. Kalau di sini ya itu datang-datang gitu aja. Nggak minim kerjanya kalau lagi di kantor. Hmm. Berarti emang biasanya itu langsung ke lapangan ke proyek ya, Bang ya? Iya, abang kan 2 bulan di proyek, 2 bulan di kantor. Cuma ya, kalau di kantor emang kerjanya agak minim sih kalau bagian abang. Hmm. Cuma administrasi yang nggak terlalu ini, nggak terlalu
banyak lah, soal ada bagian lain yang ngurusnya, pengadaan bukan abang, penjualan juga bukan kami. Jadi ya kalau buat urusan sama orang masalah kerjaan sih agak minim kalau di kantor. Pertanyaan terakhir nih bang, Hmm. pesan abang ke Ad nih, kalau memang tertarik untuk melamar Pindad, apa nih pesan, tips dan trik mungkin bang? Pesannya yang pertama, iya doa ke Allah, doa sama Allah. Yang kalau dipindah kayaknya ya sama kayak yang lain, psikotesnya psikotes standar sih, psikotes. Terus ya bang, waktu mulai wawancara user tuh ya mulai cari tahu tentang pindah di web, kan ada tuh di web. Terus buka buku, buka apa, laporan tahunan. Tuh bang kemarin sempat ya yang wawancara bang sempat kaget lah, kok tahu ini, kok tahu itu, kok tahu siapa direktur ya, siapa nya gitu, apa tahu bagian ini bagian itu ya. Jadi kayak kita itu perlihatkan kalau kita itu excited lah, emang pengen masuk ke perusahaan itu. Ya cari tahu dulu kan, kita umpan si interviewernya, ya biar dia tahu kalau kita serius. Terus ya kalau ilmu peledakan mah, kalau ada belajar mah untuk nyaman insya Allah, nggak terlalu dibahas kalau kemarin abang. Karena ya yang agak menjebaknya waktu tes tentang penelitian khusus itu, yang mencari tahu tentang nasionalisme lah, pahami Pancasila. Penelitian khusus itu kayak kebangsaan gitu ya bang? Macam kebangsaan, kayak rata-rata kan tanya itu tentang Pancasila, apa pendapat tentang Islam Nusantara gitu. Oke bang, cukup bang. Terima Siap, kasih banyak untuk waktunya. siap Pak.